Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari bocoran HP HMD Fusion 2 dengan Smart Outfit Gen 2, serta Oppo Find X9 series yang resmi buka pendaftaran minat di Indonesia. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari pengumuman resmi Nubia Z80 Ultra yang akan rilis secara global, dan Redmi K90 Pro Max yang membawa speaker Bose. Dan inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Lenovo Legion Go 2, handheld gaming PC generasi terbaru dari Lenovo, sudah tersedia di Indonesia. Lenovo resmi meluncurkan Legion Go 2 di Indonesia, perangkat handheld gaming PC generasi terbaru dengan performa dan desain yang ditingkatkan. Mengusung layar OLED 8,8 inci 144Hz, Lenovo Legion Go 2 ditenagai prosesor AMD Ryzen Z2 Extreme, RAM hingga 32GB LPDDR5X, dan penyimpanan SSD hingga 2TB. Perangkat gaming ini juga dilengkapi controller Legion True Strike yang bisa dilepas, dan kini hadir dengan desain yang lebih ergonomis, serta mode FPS yang memungkinkan controller kanan digunakan seperti mouse. Sistem pendingin Legion Cold Front generasi baru pada Legion Go 2 diklaim mampu menjaga suhu perangkat tetap dingin meski digunakan untuk sesi gaming yang intens. Sementara baterai 74 Wh-nya menawarkan waktu bermain yang lebih lama. Perangkat gaming ini juga memiliki fitur Rapid Charge super pengisian daya yang cepat dan konektivitas yang mencakup Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, serta 2 port USB 4 Type-C. Lenovo Legion Go 2 dijual secara eksklusif di Blibli mulai dari tanggal 20 sampai 26 Oktober 2025 dengan harga Rp17.999.000. Oppo Find X9 series mengantongi TKDN dan terdaftar di Postel. Oppo Find X9 series siap rilis. Oppo resmi membuka pendaftaran minat untuk Find X9 series di Indonesia sejak 16 Oktober 2025 melalui situs resminya. Seri flagship ini menawarkan teknologi zoom super detail yang diklaim mampu menampilkan hasil foto lebih nyata dan juga lebih tajam. Oppo Find X9 dan Oppo Find X9 Pro telah mengantongi sertifikasi TKDN sebesar 35,85% serta terdaftar di Postel yang menandakan kesiapan peluncurannya di Indonesia. Berjalan dengan sistem operasi ColorOS 16, HP Oppo terbaru ini diklaim memiliki daya tahan baterai tinggi. Seri ini juga menampilkan desain yang elegan dengan matte glass finish, bingkai aluminium, dan pilihan warna premium seperti titanium grey hingga velvet red. Didukung kolaborasi lanjutan dengan Hasselblad, Oppo mengklaim seri ini memberikan standar baru untuk mobile imaging melalui inovasi hardware dan komputasi kamera mutakhir. Laptop AI ready Lenovo terbaru, IdeaPad Pro 5i Gen 10 bawa layar OLED, port lengkap, dan desain yang premium. Lenovo resmi meluncurkan IdeaPad Pro 5i Gen 10 di Indonesia, laptop AI ready yang ditujukan untuk pelajar dan pekerja hybrid. Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7 255H dengan NPU Intel AI Boost yang mendukung performa lokal berbasis AI. Layarnya mengusung OLED 2.8K 120Hz dengan cakupan warna 100% DCI-P3 dan display HDR True Black 1000. Karena laptop ini memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan visual profesional. Desainnya premium dan juga ringan dengan bodi aluminium berwarna Luna Grey serta baterai 84 Wh yang mendukung Rapid Charge Express. Dari segi konektivitas, laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dan port lengkap termasuk Thunderbolt 4. Didukung pula dengan fitur Lenovo AI Now, kamera IR Full HD, dan kamera Smart Camera Login. Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 10 dibanderol mulai dari Rp18.399.000. Laptop Lenovo terbaru ini sudah tersedia di Lenovo Exclusive Store dan e-commerce rekanan Lenovo. Honor dan BYD jalani kemitraan. Kerjasama strategis ini untuk mendorong masa depan smart mobility berbasis AI. Honor dan BYD resmi menjalani kemitraan strategis untuk menghadirkan mobilitas cerdas berbasis AI yang berfokus pada pengalaman manusia. Kolaborasi ini menggabungkan teknologi konektivitas lintas perangkat dari Honor dengan ekosistem D-Link milik BYD. Ada 3 pilar kerjasama meliputi 1. Teknologi inti seperti kunci mobile Bluetooth presisi tinggi, integrasi AI agent, dan ekosistem cross-device. Kedua, ekosistem channel dan manfaat pengguna untuk memperluas kompatibilitas antara platform Honor
dan juga BYD. Ketiga aktivitas komunikasi dan juga peluncuran bersama, termasuk promosi produk dan juga benefit untuk konsumen. Yang mana kerjasama ini sebenarnya memperdalam kolaborasi yang sudah dimulai sejak tahun 2023. Sebagai contoh, tahun ini Denza menjadi brand pertama yang mengadopsi Honor Car Connect. Untuk kedepannya, integrasi antar perangkat akan ditingkatkan untuk mendukung konektivitas phone to car, digital key, hingga charging pintar di kendaraan. Melalui kerjasama ini, Honor dan juga BYD siap membuka era baru dalam intelligent mobility yang lebih cerdas, aman, dan juga nyaman bagi pengguna. Harga Nubia Z80 Ultra resmi rilis di Tiongkok, versi globalnya akan menyusul 6 November 2025. Nubia resmi meluncurkan Z80 Ultra, smartphone flagship yang ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, menggunakan layar AMOLED BOE X10 6,85 inci, memiliki refresh rate 144Hz, serta dibekali baterai besar 7200 mAh berteknologi silikon karbon. Untuk kebutuhan dayanya, Nubia Z80 Ultra mendukung pengisian cepat 90 watt menggunakan kabel dan 80 watt secara nirkabel. Sementara pada bagian kamera, tersemat sensor OmniVision 990 1/1,3 inci 35 mm yang disandingkan dengan kamera telefoto periskop 64 megapiksel yang punya 3 kali optical zoom, serta kamera ultrawide 8 mm 1/1,55 inci. Di sisi depan, terpasang kamera selfie 16 megapiksel yang letaknya tersembunyi di bawah layar, yang sengaja dirancang untuk memberikan tampilan layar full screen. Fitur menarik lainnya termasuk AI color filter otomatis, sistem pendingin cair metalik, hingga opsi kit fotografi profesional bergaya retro. Harga Nubia Z80 Ultra dibanderol mulai dari 4.999 yuan atau sekitar 11,6 juta rupiah untuk edisi reguler, dan 5.999 yuan atau sekitar 13,9 juta rupiah untuk edisi khusus Starry Sky Collector Edition. Peluncuran global Nubia Z80 Ultra ini dijadwalkan pada tanggal 6 November 2025. Apakah Indonesia termasuk salah satu negara yang akan merilis di tanggal tersebut? Kita tunggu saja informasi resmi dari Nubia Indonesia. Warna unik iQOO Neo 11. Membawa dua varian warna unik dengan baterai besar, iQOO Neo 11 siap rilis. iQOO akan meluncurkan iQOO Neo 11 di Tiongkok pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan penjualan perdana di hari yang sama. Smartphone ini menawarkan kapasitas baterai jumbo dengan warna unik yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Meski spesifikasi lengkapnya belum diumumkan, iQOO sudah mengkonfirmasi dua fitur utama di smartphone ini, yaitu layar 2K dan baterai berkapasitas 7500 mAh. Keduanya dijanjikan dapat memberikan pengalaman visual tajam dan daya tahan lama untuk gaming maupun multitasking. Dari sisi desain, iQOO Neo 11 hadir dengan pilihan warna yang menarik, yang mana smartphone ini menawarkan 4 varian, termasuk satu model dengan panel belakang yang bisa berubah warna. Selain itu tersedia juga varian warna pixel orange dengan desain unik yang terdiri dari 78 blok orange. Sementara dua warna lain adalah hitam dan juga putih matte. Hingga berita ini diturunkan, belum ada detail spesifikasi lain yang diumumkan, termasuk informasi terkait prosesor yang digunakan. Tablet tipis Samsung terbaru, Galaxy Tab S10 Lite hadir di Indonesia. Dirancang untuk belajar dan juga hiburan. Samsung resmi meluncurkan Galaxy Tab S10 Lite di Indonesia. Tablet tipis dan portable yang dirancang untuk pelajar dan juga pekerja muda. Hadir dengan layar 10,9 inci, S Pen bawaan, dan baterai 8000 mAh, tablet ini diklaim dapat mendukung aktivitas produktif dan hiburan dengan lebih maksimal. Fitur unggulan seperti Circle to Search hadir untuk memudahkan pencarian dan juga terjemahan, sedangkan Samsung Notes dan juga Handwriting Help disematkan untuk membuat aktivitas journaling jadi lebih estetik dan juga rapi. Tersedia juga multi-window dan juga split screen untuk mendukung multitasking menjadi lebih lancar, terutama ketika tablet ini digunakan saat riset atau pembuatan presentasi.
Sementara untuk hiburannya, layarnya mendukung refresh rate 90Hz dengan kecerahan hingga 600 nits, hingga ideal untuk streaming ataupun membaca e-book. Dibekali update OS dan keamanan hingga 7 tahun, Galaxy Tab S10 Lite ini hadir dalam warna coral red dan juga grey, dan dijual mulai dari Rp4.999.000 untuk varian Wi-Fi dan Rp5.999.000 untuk varian 5G. Axio rilis Hype RX 8 OLED, laptop lokal terbaru harga 8 jutaan dengan Ryzen 7 dan layar OLED. Axio resmi meluncurkan Hype RX 8 OLED, laptop lokal berbobot ringan di bawah 1 kg yang ditenagai AMD Ryzen 7 6850U dan mengusung layar OLED. Hadir dengan harga Rp8.999.000, Axio Hype RX 8 OLED dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelajar, pekerja, dan creator yang menginginkan sebuah perangkat portable tapi tetap bertenaga. Dengan 8 core dan 16 thread, serta grafis AMD Radeon 680M, performanya diklaim handal untuk multitasking, editing, bahkan gaming ringan. Sementara materialnya menggunakan magnesium alloy. Kemudian sebagai pendamping, tersedia layanan Axio Accidental Damage Protection Extra yang memberikan perlindungan lengkap. Axio Hype RX 8 OLED sudah tersedia mulai Oktober 2025 dan bisa dibeli melalui situs resmi Axio dan toko-toko Agres ID yang merupakan rekanan penjual resmi Axio. Redmi K90 Pro Max bikin heboh di negara asalnya. Apakah akan rilis global versi rebranding? Redmi mengejutkan pasar dengan meluncurkan K90 Pro Max yang dirancang sebagai flagship killer terbarunya. Smartphone ini ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dibekali dengan speaker Bose 2.1 channel. Speaker ini dilengkapi dengan woofer mandiri yang terletak di belakang bodi dan diklaim mampu menghadirkan bass kuat dengan suara detail kelas atas. Sektor visual didukung oleh layar OLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 2608 x 1200 pixel dengan refresh rate di angka 120 Hz. Untuk memberikan perlindungannya, layar ini dilapisi dengan Xiaomi Dragon Crystal Glass, sementara untuk keamanannya, tersedia sensor sidik jari ultrasonic di bawah layar. Kamera selfie Redmi K90 Pro Max memiliki resolusi 32 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya mengusung konfigurasi yang terdiri dari 3 sensor 50 megapiksel di kamera utama Light Fusion 950, kamera telefoto periskop 5 kali optical zoom, dan kamera ultrawide 102 derajat. Sementara untuk urusan dayanya, smartphone ini membekali baterai 7560 mAh berbasis silikon karbon yang mendukung 100 watt pengecasan cepat, 50 watt wireless, dan 22,5 watt reverse charging. Smartphone ini hadir dengan HyperOS 3 berbasis Android 16 dan sudah memiliki sertifikasi IP68. Harga Redmi K90 Pro Max ini dibanderol mulai dari 3.999 yuan atau sekitar 9,3 juta rupiah. Versi global smartphone ini kemungkinan akan di-rebranding menjadi Poco F8 Ultra. Honor Magic 8 rilis global. Mengusung Snapdragon 8 Elite Gen 5, Honor Magic 8 series juga bawa baterai yang jumbo. Honor resmi meluncurkan Magic 8 dan juga Magic 8 Pro di Tiongkok. Keduanya dipastikan akan tersedia juga secara global. Serangkaian peningkatan besar, terutama kehadiran chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan tombol AI baru, menjadi daya tarik utamanya. Honor Magic 8 Pro mengusung layar OLED 6,71 inci yang sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan pendahulunya. Meskipun begitu, kapasitas baterainya justru lebih besar, 7.200 mAh untuk versi Tiongkok dan 6.270 mAh untuk versi Eropa. Kamera utamanya tetap 50 megapiksel, namun kini menggunakan bukaan diafragma f1.6. Sementara kamera telefoto 200 megapikselnya kini dilengkapi dengan lensa 3,7 kali, peningkatan dari yang pendahulunya hanya 3 kali. Beralih ke Honor Magic 8. Handphone ini hadir dengan layar 6,58 inci dan baterai 7000 mAh. Kamera utamanya kini memakai sensor lebih kecil, 1/1,56 inci, berbeda dari Magic 7 yang setara dengan versi Pro. Selain itu, kamera telefotonya kini 64 megapiksel dan tetap mempertahankan zoom optical 3 kali.
Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Ricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. HMD rilis smartphone baru. Spesifikasi HMD Fusion 2 bocor, bawa Snapdragon 6S Gen 4 dan kamera 108 megapiksel. Rumor soal penerus smartphone HMD Fusion mulai mencuat. Meski belum diumumkan secara resmi, bocoran terbaru mengungkap sebagian spesifikasi dari HMD Fusion 2, yang mana smartphone ini dikabarkan akan ditenagai chipset Snapdragon 6S Gen 4 dan membawa layar OLED 6,8 inci Full HD Plus dengan refresh rate di angka 120 Hz. Lalu di sektor kamera, HMD Fusion 2 dirumorkan mengusung kamera utama 108 megapiksel dengan OIS dengan dukungan kamera ultrawide 8 megapiksel. Adapun fitur lainnya termasuk NFC, Bluetooth 5.3, dual speaker, port jack audio 3,5 mili, rating IP65 tahan air dan juga debu, serta konektor Pogo Pin 2.0 untuk aksesoris modular. Menariknya, HMD juga akan menghadirkan Smart Outfits Gen 2 yang merupakan serangkaian aksesoris tambahan seperti kickstand, wireless charging, casing rugged, grip kamera, hingga proyektor mini. Modulitas ini tentunya menjadi daya tarik utama HMD Fusion 2. Namun, sampai sejauh ini, manakah kebenaran dari rumor tersebut? Kita tunggu saja kabar resminya nanti.